Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan dipeluncur ini dengan nasihat-nasihat saudara semua. Ini menarik bahwa satu dari ujung barat Aceh. Nah, di sini ada sekretaris yang juga dari Aceh. Lalu ada yang dari timur, dari Tidore, cuma nggak kuat di sana, pindah pula dia ke Bogor. Ya kan. Lalu ada orang Lampung, pindah pula ke Medan, kan. Nah, jadi banyak lah, dan semua sudah keluarga. Barangkali saya cukup beruntung atau rugi barangkali. Saya dulu sekolah, S2 saya di Australia, S3 saya di Amerika, tetapi bukan di bidang antropologi, di bidang psikologi, tapi di bidang cultural anthropology. Nah, banyak yang menarik. Ternyata culture itu selalu berhubungan dengan ilmu sosial lainnya, termasuk psikologi. Nah, tetapi tidak banyak orang yang menyadari interconnected di antara psikologi, antropologi, dan sosiologi. Karena ketiganya itu dimiliki oleh manusia. Kenapa Anda jadi orang Surakarta gitu rasa berbeda dengan kami yang di Jogja? Kenapa orang Aceh punya juga, kalau dulu orang Aceh takut betul dia ngaku Aceh, takut dibilang lecet gam. Terjadilah stres, takut ya. Nah, orang Medan, coba ya, di Medan itu ada satu fenomena yang menarik. Kalau sudah berusaha harus berhasil, apalagi sekolah. Kalau sekolah sudah dijalani, jangan DO, harus berhasil. Nah, jadi kata orang Medan, sakitna tak sabarapa, malunya itu sakitnya tak seberapa, malunya itu. Nah, karena itu niatkanlah Anda sekolah. Saya setuju dengan Pak Alwar. Jangan 24 jam saudara belajar. Nanti saudara stres. Ya. Kalau bisa, di sini masih liburnya itu hari Ahad ya. Hari Ahad. Hari Sabtu itu masih masuk ya. Paling tidak gunakanlah yang libur itu untuk refreshing, untuk keluarga. Nah, saya kebetulan pengalaman belajar di Australia dan di Jadi kalau dulu yang selalu ngejek saya itu bekas rektor UGM, Pak Ikhlasul Amal. Coba sampai itu baca koran aja kerjanya di perpustakaan itu. Tapi kok selesai juga katanya. Jadi kan saya baca koran, kalau udah capek saya baca buku di perpustakaan kan gitu. Ini gimana ini masaknya ini? Masak berhenti atau masak terus? Terus saja boleh. Terus. Lalu kawan-kawan saya dulu di Amerika di Cornell University, itu lihat saya tuh nggak pernah di perpustakaan itu. Mereka malam-malam sampai jam 12 malam di perpustakaan. Saya tuh nggak pernah sampai ini Safri ini kok nggak pernah perpustakaan, tapi kok jalan terus studinya. Dan malah saya orang nggak nyangka saya lulus untuk apa namanya di exam di sana, terus ujian terakhir tapi ada revisi.
Dia nggak tahu saya itu seperti yang dikatakan oleh Pak Azwar. Saya itu punya jadwal jam 8 saya sudah di perpustakaan. Sampai jam 10 baru ada kuliah. Ya, nanti saya kembali lagi ke perpustakaan jam 6 sore saya sudah sampai di rumah. Mereka mahasiswa Indonesia itu sampai jam 10 jam 12 perpustakaan. Tapi sampai itu kok aneh. Nah, kalian bangun sesudah jam 10 baru siang masuk perpustakaan. Kalau saya itu jam 8 itu paling telat sudah perpustakaan saya 2 jam sebelum kuliah kalau ada kuliah. Itu yang pertama. Jadi mensiasati, jangan ikut-ikut orang. So, kalau mereka yang rame-rame itu siang perpustakaan, itu nanti perpustakaan itu ngobrol itu, nanti lunch itu ngobrol lagi. Begitu, anak-anak Indonesia lah namanya, macam lah itu kan. Nah, nanti baru masuk perpustakaan. Nanti ngobrol lagi kalau dia dinner. Lalu masuk perpustakaan lagi dia ngobrol yang banyak. Jadi saya termasuk dulu yang pas waktunya beasiswa habis saya pulang ke Indonesia. Selesai. Jadi tidak ikut. Nah, salah seorang yang sama berangkat sama saya itu rekannya Pak Azwar. 15 tahun di sana nggak selesai. Ada kan? Kenapa? Yang itu tadi. Dia, ya saya nggak menyalahkan dia ya. Karena dia ada persoalan-persoalan anaknya sakit, jadi dia tidak bisa konsentrasi. Anaknya harus diobat di rumah sakit di sana. Dan saya tahu betul dia sampai pindah universitas, gitu ya. Tetapi itulah cobaan yang ada pada kita. Jadi tadi nasihat Pak Azwar betul. Yang berkeluarga ini jangan sampai melupakan anak. Kenapa saya jam 6 sore pulang ke rumah? Karena anak saya dengan istri saya di Amerika. Ya kan anak saya pulang sekolah mana nggak ada. Padahal anak saya itu 2, 3 malah lahir 1 di situ. Nah, kalau saya nggak pulang, pada sama dengan kawan-kawan lainnya, kan anak saya kan kehilangan dia saya. Nah, jadi dibuatlah target itu sendiri. Nah, masih beruntung lah Anda ada komputer, ada buat paper dengan komputer. Saya masih mesentik kuno tuh. Saya beli itu karena nggak punya duit di apa namanya semacam apa namanya ya, saya lupa. Jadi semacam orang jual barang-barang yang dia tidak laku. Saya cari situ ada mesentik ya $3 gitu ya. Saya servis sedikit jadi, dan saya bawa mesentik sampai di sini. Coba Anda bikin buat paper mesentik kuno itu, lalu nanti pakai Tipex, salah gitu kan? Ejaan bahasa Inggris. Tetapi kita nggak bisa apa-apa. Sudah memilih untuk sekolah ya sekolah. Kalau tidak Maduna itu kata orang Batak itu kan, sakitnya tidak itu ceritanya kan macam-macam. Ada dipukulin anak Batak di Jakarta. Ditanya, dipukulin orang ternyata salah. Tanya sama pemilihnya, gimana muncul? Sakitnya tak seberapa. Maduna itu, dengan punya orang Maduna itu. Apa itu yang terjadi? Jadi yang punya anak 3 bawa kemari. Bawa kemari nggak apa-apa. Nah, jadi dalam hal ini saya tahu ada juga orang Aceh di sini. Suaminya kena juga tugas di Aceh, tapi dia di sini anaknya dimasukkannya ke mualimin atau mualimat. Nah, jadi itu kan asrama, dia nggak terganggu.
Jadi sekali seminggu barangkali anaknya pulang, barangkali gitu. Betul. Jadi ya the way to solve the problem itu selalu ada. Jadi nggak usah khawatir. Yang kedua, pengalaman saya harus punya target itu seperti yang Pak Azwar katakan. Jadi kalau Anda baca, jangan ditinggalkan di kepala, segera catat. Dulu saya mencatatnya itu sistem kartu, halamannya berapa, siapa penulis gitu ya, diterbitkan di mana, di belakangnya baru catatan-catatan apa yang perlu. Tapi sekarang kan pakai laptop kan sudah sederhana sekali kan, apapun bisa dicari di situ. Nah jadi satu ketika Anda menulis paper, ini pengalaman saya itu kalau waktu menulis disertasi, saya punya target menulis disertasi itu 2 halaman satu hari. Apa yang ditulis apa saja yang ada kaitannya dengan itu, dengan masalah ini. Ketika di pertengahan semester tahun saya harus pulang itu sudah ada laptop, bukan laptop apa namanya itu ya, PC, personal komputer. Nah itu pakai program, pakai apa namanya itu, Word namanya. Nah itu saya 2 halaman. Kadang-kadang tertulis di 3 halaman, lagi semangat, lalu ada ide tulis. Nah, tulis apa yang apa, saudara nggak yakin nggak apa-apa, dikasih warna merah kalau nggak yakin. Nanti kan jangan dibuang. Kalau dibuang nanti rugi saudara. Oh ya, saya pernah nulis di mana ya, lupa, kita hapus. Jadi nggak usah dihapus, dipisahkan di anomer. Dan dengan target, kalau misalnya tidak bisa 2 halaman, 1 halaman aja 1 hari, itu 1 bulan sudah 1 chapter. Kalau 30 halaman. Dan berarti itu dalam 6 bulan sudah 180 halaman. Nah, belum pengantar, ada pula tulisan Arab di situ kan, bahasa Inggris, ada riwayat dan sebagainya. Kan begitu. Ini sungguh saya kerjakan sejak saya di Australia, ngambil master, sampai saya di Amerika. Nah, jadi saya katakan, tadi saya bukan psikolog, tetapi sejak lama saya mengaitkan studi-studi saya dengan masalah aspek psikologi. Nah, pidato pengukuhan saya dulu misalnya tentang beban kultural, apa namanya, culture burden, ya. Jadi itu judulnya KKN dan beban budaya. Jadi KKN itu sebetulnya menurut penelitian, dan itu ada ininya, datanya, ada kutipannya, itu beban budaya sebagian besar. Kalau orang Bang, kalau anaknya sekolah di sekolah biasa atau sekolah dasar biasa atau katakanlah anak-anak biasa, itu merasa gengsinya turun. Terpaksa dia sekolahkan di Al-Azhar, di Al-Mahal itu kan. Nah, begitu juga yang lain. Parfum harus merek ini, kemeja harus punya merek di sini. Dulu zaman 10 tahun lalu Ero gitu ya. Dan itu semuanya adalah berhubungan kultur. Apa kultur itu? Itu milik kita bersama, milik masyarakat. Orang yang memakai mobil merek tertentu itu lebih berharga dari mobil biasa, kan itu. Nah, beban kultural ini sudah menjadi bagian dari penelitian yang dilakukan yang namanya Society of Cultural Psychology.
Itu dicari saja itu American Cultural Psychology. Nah, ada itu. Nah, ada bukunya di tempat saya itu 2 Culture and Psychology. Nah, ya. Jadi saya sebetulnya jadi dosen di sini yang termasuk awal-awal berdiri. Tahun 81 ketika UMY itu berdiri, saya jadi dosen di sini di Fakultas Hukum dan Fakultas Psikol. Nah, lalu saya ngajar 2 tahun, lalu saya ke Amerika, saya keluar kan. Nah, ketika saya kemari, saya sebetulnya baru pulang dari Malaysia, saya ngajar di Malaysia. Sesudah pensiun, saya diundang untuk ngajar di Malaysia, hampir 5 tahun saya ngajar. Nah, ketika di sini ketemu Pak Rektor, Pak Gunawan, Bang, abang masih ke Malaysia? Enggak, Malaysia ini orang Bali toh? Enggak, mungkin wajah ngompol sebelum apa capek. Ini memang di sinilah, antropolog ngajar apa? Rupanya mereka ini kan luas di bidang politik. Saya ditarik ke politik untuk mengajar, karena kalau kita baca politik Indonesia itu untuk menjadi bagian dari politik, itulah, ya kan? Nah, yang di antara kultur itu agama. Agama itu kalau sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, itu namanya kultur, psikologi. Mana mau orang Aceh dikatakan tidak Islam, walaupun dia nggak pernah sholat, kan gitu. Nah, jadi itu karena bagian dari kultur. Begitu juga orang Minangkabau. Sekarang saya baca itu di Facebook itu nyesal mereka memberi gelar menggelar bulat, walaupun bukan bergelar adat, gelar yang dicari-cari kepada yang Teddy Minahasa ini. Gelar apa? Tuanku apa? Katanya enggak lihat-lihat lembaga adat Minangkabau ini asal. Padahal itu udah lama. Dulu Ibu Artini Soekarno itu diberi gelar di Minangkabau itu sebagai ibu kandung, bunda kandung Amu. Nah, itu jadi penyakit kekuasaan daerah itu kan gitu. Kalau ada orang lain, orang suku lain nanti diberi gelar. Nah, itu kebiasaan orang-orang Melayu kami ini lah, gitu ya. Tidak hanya Minangkabau, macam-macam. Jadi saya ingatkan, walaupun jadi S3 itu penting, tapi Anda yang sudah keluarga, jangan lupa pada keluarga, jangan lupa pada anak. Dosa besar kalian melalaikan keluarga. Betul. Tetapi dua-dua berjalan. Percayalah, spirit untuk belajar itu akan ada kalau kita itu disupport oleh anak-anak, oleh keluarga kita. Nah, itu Bu siapa nih? Cut ini. Cut Rauda? Enggak ada cutnya. Jadi saya satu kali di Banda Aceh ada di situ cut apa? Nah, sama pelukis batik itu bernama namanya Cut Mat Toko di Penayong. Rumah makan. Kok namanya aneh? Katmek. Katmek itu ya kan potong tikar ya. Mat itu tikar. Oh katmek. Bukan itu Cutmat. Oh Cutmat ya. Kita masuk dalam. Jadi lucu kalau Pak Amri Yahya itu lucu, kalau orang yang lucu banget. Ya dia sendiri nggak merasa lucu. Baiklah, saya rasa itu dan begini. Kalian sudah kenal sama kami dengan dosen ini. Jangan kemudian makin membuat jarak.
Jadi kalau kalian ada persoalan, kira-kira datangin aja siapa saja. Karena begini, yang saya kena pendidikan barat itu hubungan dosen dengan mahasiswa itu kayak kawan saja. Betul, kayak kawan. Saya itu ke rumahnya Benedict Anderson itu berapa kali. Jadi tahu saya rumahnya itu nggak punya TV, tapi punya gelandangan Jawa Jawa. Saya tanya, Ben, kok nggak ada TV nih? Karena anak-anak saya kan perlu lihat TV. Apa itu TV buat kalian bodoh? Kita bodoh itu perlu menonton TV. Baca. Tidak sekarang ini kan banyak sekali kita tersita oleh TV. Tapi sekarang tersita oleh ya kan. Jadi kalau orang Indonesia dulu dikatakan adalah bangsa yang rendah waktunya untuk membaca, sekarang paling asik. Nah, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan semua sukses. Saya rasa semua dosen ini ya senang lah kalau bisa membantu semua untuk maju. Anda boleh tanya buku, boleh tanya teori apa gitu ya. Ini dengan Pak Azwar. Nah, saya mengajar Anda beberapa bulan yang akan datang itu metode penelitian kualitatif. Karena apa? Itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena Anda bicara tentang ilmu jiwa yang diekspresikan dalam perilaku nggak pernah sendiri. Kalau sendiri itu orang gila, ya kan? Nah, itu lain lagi ilmunya. Jadi ada satu yang menarik terakhir, ada sebuah buku diterbitkan oleh Gajah Mada, psikologi Gajah Mada, namanya Human Interrelatedness. Ya, itu menarik karena teorinya bahwa manusia itu nggak bisa sendirian. Itu menarik. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.